Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, bela anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 12. Yang mana yang lalu kita sudah membahas mengenai tabel distribusi frekuensi ini. Baru sampai sini. Nah, saat ini kita akan melanjutkan ke topik berikutnya, yaitu grafik. Nah, bagaimana kalian nanti bisa membuat grafik histogram, grafik polygon frekuensi, dan ogive. Jadi tidak hanya mengerti saja, tapi nanti ketiga macam grafik ini kalian bisa membuat dari tabel distribusi frekuensi yang sudah pernah kalian buat. Nah, itu topik kita pada hari ini. Nah, kita sudah melewati yang namanya data asli atau data mentah, kemudian kita sudah sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita langsung ke tabel distribusi frekuensi yang sudah pernah Bapak jelaskan. Nanti yang kalian buat nanti itu menjadi tugas kalian membuat histogram, poligon frekuensi, dan ogive yang sebentar lagi akan kita pelajari. Nah, inilah materi mengenai histogram, distribusi frekuensi, dan kita bermula dari tabel distribusi frekuensi yang sudah pernah kita bahas, yaitu tabel distribusi frekuensi umur pengusaha. Pada umur berapa mereka mulai menjalankan suatu usaha. Nah, itu kemarin sudah ditampilkan tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Nah, kita akan menampilkan atau membuat histogram dulu. Pertama, histogram dari tabel distribusi frekuensi ini kita buat sumbu-sumbunya dulu. Ini yang ke atas biasanya sumbu frekuensi, kemudian yang mendatar sumbu umur, kemudian ini kita buat skalanya. Ini mulai dari batas kelas yang paling bawah. Batas bawah kelas yang paling kelas pertama gitu. Ini kita cantumkan 15,5. Kemudian kita buat skala-skala berikutnya yang ini lebarnya nanti dengan berikutnya ini harus sama, karena mengingat ini selisih batas ini merupakan panjang kelas, yaitu 20,5 dikurangi 15,5 itu 5. Atau ini 21 dibagi 6 dikurangi 16 ini juga 5. Itu adalah merupakan batas kelasnya. Dan ini kalau kita hitung batas kelasnya ini selisihnya 5. Ini 26 kurangi 21 5. 31 kurangi 26 juga 5. 36 kurangi 31 juga 5. Artinya panjang kelas masing-masing ini sama. Sehingga nanti grafiknya lebar kotaknya nanti, karena nanti berbentuk kotak, itu juga sama. Sampai sebanyak 5 kelas. Kemudian skala berikutnya ini ya mengikuti urutannya ini. Kalau dari 15,5 menjadi 20,5, 25,5, 30,5, 35,5, dan 40,5 yang terakhir itu batas atas yang kelas terakhir ini. Nah, ini batas kelas yang terakhir ini ada di paling kanan, batas bawah kelas pertama itu ada di paling kiri. Nah, untuk yang ke atas ini adalah skala frekuensi. Di sini frekuensinya maksimal 21, sehingga kita buat. Nah, itu skalanya dimana itu 5, 10, 15, dan 20. Sehingga nanti untuk 21 ini naik sedikit begitu. Nah, mari kita gambar. Kalau sudah terbuat sumbu dan skala-skalanya begini. Oh ya, ini juga
membuat ini karena ini jaraknya sama 5, 10, 15, 20 ini juga 5, maka nanti membuat garis tanda skala ini juga jaraknya harus sama ya. Diukur kalian, jangan asal membuat tandanya aja tapi jaraknya tidak diukur. Nah, itu biasanya sering kali terjadi. Kayak ini membuat sumbu ini berupa garis lurus ya, pakailah garis penggaris ini. Nah, ada banyak itu yang kalian mengerjakan ini hanya pakai tangan langsung begitu ya, nggak bisa lurus gitu. Nah, jadi untuk nanti kalian kalau membuat ini ya, ini yang harusnya garis ya pakailah penggaris. Oh ya, ini untuk sumbu umur, kenapa ini ada seperti ini? Itu karena ini mulainya dari 15, bukan dari mendekati 0, bukan. Kalau segini 15, maka segini ini sebetulnya ya bukan panjangnya, bukan nggak sebanding. Kalau ini segini 5, 15 itu mestinya segini dari sini sampai sini. Nah, tapi karena ini dari 0 sampai 15 itu nggak ada datanya, maka kita hilangkan sehingga seolah-olah ini kita potong kemudian kita dekatkan. Itu maksudnya ini tanda seolah diputus seperti ini. Sedangkan yang sumbu frekuensi ini karena jaraknya dari sini ke sini 5, ke sini 5, nah ini sama, ini jadi nggak ada pemotongan di sini, pemotongan sumbu nggak ada. Tapi kalau di sini, kalau misalnya nanti kalian ada data di sini mulainya dari 100 misalnya, nah ini harus memakai tanda pemotongan seperti ini. Nah, berikutnya sekarang kita menggambar histogram dulu, histogram 19. Ini histogram itu berbentuk kotak seperti ini. Nah, ini histogram. Tingginya adalah 19. Kalau 20 segini berarti ini di bawahnya 20. Dan ini harus diukur nanti kalau kalian membuatnya. Kalau ini dari 15 ke 20 ini sepanjang katakanlah ini 1 cm. Nah, berarti ini kalau dari sini ya panjangnya ini 1 cm, 1 cm, 1 cm berarti ini berapa ini? 1, 2, 3 cm lebih 8 atau berapa ini? Ya, 3 cm lebih 8 mili. Kalian membuat panjang kotaknya ini, tinggi kotak. Lebarnya nanti harus sama karena ini mengikuti dari panjang kelas yang sudah diaplikasikan ke sini. Kemudian yang berikutnya ini 15, berarti kotaknya setinggi 15 gitu. Kalau perlu ini dibuat garis putus-putus, ini tadi kelupaan nggak dibuat. Tapi yang jelas ini adalah tingginya sama dengan 15. Berikutnya kelas yang ketiga itu frekuensinya 21 sehingga nah ini 20 lebih sedikit, atau ini berapa ini? 4 cm lebih 2 mili. Kalau kalian gambar per ininya misalnya 1 cm, maka ini jadi 4 cm 2 mili. Berikutnya, kelas berikutnya berapa itu? 16 berarti 15 lebih 1, nah, begitu. Dan yang terakhir adalah 9, nah, begitu. Ini adalah namanya histogram. Kalau histogram bentuknya kotak-kotak begini, dan ini kotaknya bersambung ini ya, nempel gitu, tidak terpisah-pisah. Nah, beda dengan yang namanya diagram batang. Kalau diagram batang itu biasanya bukan merupakan data yang sambung menyambung begini, sehingga kotaknya itu atau batangnya terpisah-pisah. Tapi kalau yang histogram itu karena ini mewakili dari data yang kontinu, data yang bersambung, maka ini gambar kotaknya ya nempel kayak gini. Nah, berikutnya kita akan membuat poligon frekuensi, supaya sebetulnya poligon frekuensi dan histogram itu terpisah, tapi karena supaya kalian bisa melihat hubungan antara poligon frekuensi dan histogram, maka kita tumpuk di sini. Tapi dalam aplikasi, dalam penggunaannya nanti ya nggak perlu ditumpuk. Ya kalau yang dibuat histogram ya histogram, kalau dibuat poligon frekuensi ya poligon frekuensi, tidak dicampur dalam satu gambar begitu. Nah, tapi dalam pembahasan ini karena
kita menunjukkan hubungan antara histogram dan poligon frekuensi, maka kita satukan. Nah, caranya gimana? Oh ya, ini sebelum ke poligon ini kadang orang untuk memperjelas. Kalau di sini misalnya nggak dicantumkan angka-angkanya ini, untuk memperjelas ini berapa besarnya frekuensinya, kadang dicantumkan di atas kotaknya itu. Nah, begitu. Nah, baru sekarang untuk membuat poligon frekuensi ini kita buat noktah atau titik di tengah kotak. Ini kursornya kok di sini sering hilang. Nah, di tengah kotak yang mencerminkan tugas yang pertama atau kotak pertama, kita buat noktah di tengah begitu. Kemudian di kotak kedua juga dibuat noktah begitu. Kemudian di titik di kotak yang ketiga juga dibuat begitu. Ini di tengahnya juga dibuat begitu, di tengahnya juga dibuat begitu. Kemudian yang terakhir ini dibuat tengahnya dari kotak ini, lebar kotak ini tengahnya. Nah, kemudian yang di sini juga begitu, dibuat noktah juga yang ke kirinya itu adalah setengahnya dari kotak itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah itu baru dihubungkan gitu. Nah, itulah namanya poligon frekuensi begitu. Nah, kita udah membahas mengenai histogram dan poligon frekuensi. Baru berikutnya sekarang ogive. Hanya untuk ogive karena ini ada perlu penambahan kolom, kita beranjak ke tampilan berikutnya. Ini sambil dicermati. Kemudian kita ke tampilan berikutnya untuk kita membahas mengenai ogive. Nah, itu ogive. Jadi kita berangkat dari tabel distribusi frekuensi, tapi ini dilengkapi, ditambah kolomnya dengan frekuensi kumulatif. Kumulatif itu artinya jumlah, biasa disingkat FK. Nah, karena ini jumlah, itu ada dua macam, kumulatif yang kurang dari dan kumulatif yang lebih dari. Nah, jadi yang kumulatif kurang dari ini yang sebelah kanan adalah frekuensi jumlah kurang dari. Ini frekuensi jumlah lebih dari. Maksudnya apa? Frekuensi kumulatif kurang dari misalnya. Nah, ini maksudnya adalah frekuensi data ini banyaknya, frekuensi itu banyaknya ya. Banyaknya data yang kurang dari 20,5. 20,5 ini dari mana? Dari batas kelas pertama yang atas. Nah, yang kurang dari 20,5 ya berarti ya mencakup sampai 15,5 itu ada 19. Sehingga ini di sini kita tulis 19. Kemudian yang di baris kedua, kelas yang kedua, kurang darinya menjadi kurang dari 25,5, yaitu ini batas atas kelas kedua. Nah, karena yang kurang dari 25,5 itu tidak hanya yang ada di kelas ini, tapi juga di kelas yang atasnya, maka ini yang dicantumkan di sini bukan 15, tapi 15 ditambah dengan yang 19 menjadi 34. Sehingga sini yang tulisnya 34. Begitu seterusnya untuk yang kurang dari 30,5, kalau di kelas ketiga berarti artinya kurang dari 30,5, ditambahkan lagi ini 34 ini ditambah dengan frekuensi yang terbaru ini menjadi 55. Terus yang bawahnya ini frekuensi kurang dari 35,5, dari 35,5 ke kurang dari 35,5 baru sampai sini, berarti yang 55 ini ditambah dengan frekuensi di kelas itu 16, berarti menjadi 71. Dan yang terakhir adalah kurang dari 40,5, berarti sudah mencakup semua data yang ada di sini, yaitu sebanyak 80, atau itu diperoleh dari 71 ditambah frekuensi yang terakhir ini, begitu. Nah, sebaliknya kalau untuk frekuensi kumulatif lebih dari, ini beda, ini tidak, kalau ini yang diambil adalah batas atas, tapi kalau yang lebih dari diambilnya adalah batas bawah. Nah, sehingga ini
kalau frekuensi lebih dari batas bawahnya berapa? 15,5. Batas frekuensi lebih dari 15,5. Berarti lebih dari 15,5 berarti semuanya ini lebih dari kan? Nah, sehingga di sini yang dicantumkan adalah jumlah keseluruhan yaitu 80 begitu. Baru nanti ke kelas berikutnya di sini lebih dari 20,5 berarti yang bawah aja. Nah, berarti 80 itu dikurangi dengan 19 tinggal 61 begitu. Terus yang ketiga, frekuensi kumulatif lebih dari 25,5 berarti yang ini aja. Berarti yang ini dikurangi juga. 61 ini dikurangi dengan 15 menjadi 46 gitu. Jadi 61 ini bisa diperoleh juga dari 80 dikurangi dengan 19 gitu. 80 kurangi 19 hasilnya ditaruh di sini. Dengan juga ini. Oh ya, 61 kurangi 15 bukan 21 ya. 61 kurangi 15 menjadi 46. Untuk berikutnya ini nanti 46 itu adalah frekuensi kumulatif yang lebih dari 25,5 berarti yang di ini berarti 46 61 dikurangi 15 itu hasilnya adalah 46. Kemudian yang kelas di bawahnya itu tadi 40 karena aku lebih dari ini berarti 46 itu ya. Berikutnya kelas di sini lebih dari 30,5 berarti yang ini sama ini atau jumlahan ini berarti 25. Berikutnya yang lebih dari 35,5 berarti ya hanya kelas ini saja yaitu 9. Nah, jadi untuk mengisi frekuensi kumulatif, kalau untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari tadi, ini mulainya dari frekuensi pertama. Kemudian yang berikutnya nih 19 tambah 15 taruh di sini. Berikutnya 34 kurangi ditambah. Jadi 19 ditambah 15 hasilnya di situ. Yang bawah untuk mengisi yang bawah ini 34 ditambah 21 55. Kemudian untuk mengisi yang bawah 55 tambah 16 71. Untuk mengisi yang bawah 71 ditambah 9 jadi 80. Tapi kalau frekuensi kumulatif lebih dari, karena ini mulainya dari jumlah keseluruhan bukan ditambah tapi dikurangi. Untuk mengisi yang bawah ini 80 dikurangi 19. Kalau tadi ditambah dengan bawahnya, nah kalau ini dikurangi dengan masih di kelas itu frekuensi yang ini. Jadi 80 kurangi 19 hasilnya taruh sini 61. 61 kurangi kurangi 15 jadi 46. 46 kurangi 21 taruh situ. 25 kurangi 16 taruh situ. Nah, begitu. Nah, sekarang ini kita akan membuat tabel ini. Jadi nanti dalam aplikasinya, dalam tampilannya, kalau orang menampilkan frekuensi kumulatif, ini yang ini kolom yang kurang dari dan kolom lebih dari ini tidak ditampilkan. Hanya di sini nanti judulnya paling hanya satu macam biasanya. Atau di sininya langsung frekuensi kumulatif kurang dari begitu di sini. Lalu isinya di sini 19, 34, 55, 71 dan 80. Frekuensi relatif lebih dari berarti di bawahnya 80, 61, 46, 25, 9. Jadi yang kolom ini, kolom apa yang ada batas-batas kelasnya ini tidak ditampilkan kalau dalam tampilan data. Namun ini Bapak tampilkan untuk membahas bagaimana pengertian OGIF itu gitu. Kemudian kita akan membahas menampilkan OGIF-nya. Nah, jadi pengertian frekuensi kumulatif itu seperti apa? Jadi ini perlu ditampilkan. Kemudian nanti dari frekuensi kumulatif ini, kita akan membuat grafiknya yang disebut dengan OGIF gitu. Seperti apa? Nah, kita buat sumbunya dulu dan skala-skalanya seperti tadi kita buat itu. Namun bedanya di sini
untuk skalanya karena ini dari 19 sampai 80. Jadi angkanya sepanjang jumlah dari data itu 70 sampai 80. Nah, berikutnya berarti kita mau membuat yang OJIF yang kumulatif kurang dari dulu. Berarti di berapa? Kurang dari, ini maksudnya kurang dari 20,5. Berarti di 20,5 kita memberi noktah di situ pas angka 19. Di bawahnya 20 ini ya. Nah, kalau mau lebih akurat nanti diukur ini pakai penggaris kalau kalian membuat. Kalau di sini untuk apa ya, karena kesulitan menampilkan penggaris di sini, jadi penggarisnya tidak ditampilkan. Tapi kalian nanti kalau dalam membuat di kertas ya ini harus diukur bener-bener ini. Ini misalnya ini 1 cm jaraknya ini, yang ini juga 1 cm misalnya. Ini skalanya ini seperti ini, yang di atas seperti itu. Nah, ini yang kurang dari 20,5 itu angkanya 19. Jadi kita buat situ. Kemudian yang kurang dari 25,5 angkanya frekuensi kumulatifnya adalah 34. Berarti kita buat di situ 34. Separuhnya nih kurang dikit. Kemudian kurang dari 30,5 di sini berapa? 55. Nah, di sini 55 pas tengah-tengahnya. Kurang dari 35 di sini 71 di sini, dan kurang dari 40,5 adalah 80. Nah, terus ini kok nganggur ini? Berapa ini? Ini. Nah, di sini kenapa ini di bawah ini? Nah, kita ketahui bahwa data yang di bawah 15,5 ini kita lihat yang di bawah 0,5 berarti di luar data itu, berarti nggak ada datanya dalam penelitian itu gitu. Sehingga di bawah atau kurang dari 15,5 itu frekuensinya 0. Nah, kemudian titik-titik ini dihubungkan gitu. Inilah yang namanya OJIF kurang dari. Nah, sekarang kita beralih ke OJIF yang lebih dari. Jadi pas di kelas pertama di angka 15,5 itu frekuensi kumulatifnya adalah 80. Jadi di sini ini 80 jumlah sama dengan jumlah keseluruhan data itu. Kemudian di 20,5 kita gambar di situ 61. Jadi kalau nanti gambar ini berarti 6 cm lebih 1 mili tingginya ini. Berikutnya 46, berarti 4 cm lebih 6 mili. Nanti kalian gambarnya. Berikutnya 25, berarti ya 2 cm lebih 5 mili begitu. Kemudian berikutnya 25 ini 9. Yang lebih dari 35,5 adalah sebanyak 9. Nah, terus yang 40,5, yang lebih dari 40,5 enggak ada lagi, berarti 0 di 40,5 ini. Nah, kemudian titik-titik ini kita hubungkan, itulah namanya OJIF lebih dari begitu. Nah, itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Untuk menjadi tugas kalian, karena kemarin tabel distribusi frekuensi kan kalian tidak atau belum dikumpulkan tugasnya, maka untuk kali ini yang kalian buat nanti adalah, dan memang perlu ditampilkan, yaitu tabel distribusi frekuensi, kemudian apanya itu ininya histogramnya. Nah, begini tabel distribusi frekuensi, mau seperti yang ini langsung juga boleh. Nah, tapi nanti grafiknya yang dibuat adalah grafik histogram. Untuk keperluan belajar, poligon frekuensinya jadikan 1 juga boleh, seperti ini dibuatnya. Nah, kemudian nanti dengan OJIF-nya. Nah, seperti biasa
kalau kemarin ini tabel distribusi frekuensi kalian buat sendiri mandiri di rumah masing-masing, ya boleh di rumah atau boleh di halaman juga terserah, itu bagi kalian. Nah tapi untuk kali ini jadi sekalian hasil kalian mengerjakan itu ditampilkan nanti di hasil kerjaan kalian dalam membuat histogram, poligon, frekuensi, dan OGIF gitu. Jadi pertama yang ditampilkan tabel, mau seperti ini atau mau langsung tabel yang ada kumulatifnya ini boleh dibuat, kalau nggak satu aja langsung begini. Nah kemudian nanti di bawahnya baru dibuat histogram dan poligon frekuensinya, kemudian nanti di mungkin lembar lainnya atau di bagian lainnya itu adalah OGIF-nya. OGIF-nya dibuat begini aja, jadi satu, tapi nanti dalam aplikasinya di masyarakat atau dalam ilmu pengetahuan ini ya tidak dijadikan satu begini, hanya dibuat salah satu tergantung dari keperluan data itu untuk menampilkan yang lebih dari atau yang kurang dari begitu. Jadi ini dalam taraf kita belajar, ini membuat grafiknya dijadikan satu begini nggak masalah gitu. Tapi nanti mungkin dalam ulangan, dalam ujian semester dan lain sebagainya, bisa jadi ini yang tampilkan hanya satu macam, mungkin OGIF aja, OGIF kurang dari aja atau lebih dari aja, atau histogram saja. Dan juga kadang kalian nanti diminta kalau ini dari tabel distribusi frekuensi ke ke grafik histogram. Nah kadang nanti dalam soal dari histogram kalian disuruh membuat tabel distribusi frekuensinya, atau dari histogram langsung disuruh menghitung nilai-nilai statistik yang ada dalam data itu. Nah saya kira seperti itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi untuk tugas kalian membuat grafiknya aja dulu, tabel distribusi frekuensi, grafik, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF begitu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya cari tambahan sendiri, ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.